Shin Tae-yong bawa kabar baik bagi timnas U23 Indonesia jelang Piala AFF U23. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong terus mempersiapkan anak asuhnya jelang tampil di Piala AFF U23. Semua pemain sudah merapat ke Thailand untuk bermain di ajang tersebut. Namun persiapan yang dilalui skuad Garuda Muda bisa dibilang tidak mudah. Mereka hanya menjalani TC pada 10 hingga 13 Agustus di Jakarta. Selain itu sempat ada gesekan saat pengumuman pemain yang dipanggil untuk TC ini dengan beberapa klub. Timnas U23 Indonesia langsung mematangkan persiapan sejak berada di Thailand. Mereka menjalani sesi latihan perdana di Nong Lalok Stadium, Rayong, Thailand. Sebelum mendapatkan menu latihan di lapangan, mereka lebih dulu diberikan sesi latihan pemulihan saat baru tiba di hotel. Shin Tae-yong menjelaskan sesi latihan mulai ditingkatkan jelang duel lawan Malaysia pada 18 Agustus mendatang. Seperti janjinya, semua pemain mendapatkan porsi latihan normal saat berada di Thailand. Saat menggelar TC di Jakarta, tim Merah Putih fokus pada materi taktikal karena waktu persiapan yang mepet. Sesi latihan perdana mereka di Thailand juga fokus pada gym internal untuk meningkatkan chemistry antar pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini cukup beruntung dengan 23 pemain yang dia bawa ke Piala AFF U23. Secara umum, semua pemain dalam kondisi baik dan siap bertanding untuk skuad Garuda Muda. Pasalnya pemain-pemain ini sudah menjalani latihan bersama tim-tim Liga 1. Kondisi tersebut membuat tim pelatih tinggal mematangkan sesi latihan taktikal jelang laga perdana melawan Malaysia. Selain itu, tensi latihan yang mulai meningkat tidak jadi masalah untuk anak asuhnya karena mereka dalam kondisi bugar dan sudah berada di level kompetisi bersama klub. Salah satu pemain diaspora kembali mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemain yang saat ini membela Go Ahead Eagles, Luca Everin. Go Ahead Eagles sendiri jadi salah satu tim peserta kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu Eredivisie. Luca Everin menyatakan ketertarikannya memperkuat skuad Garuda IT disampaikannya saat diundang dalam wawancara YouTube sekaligus pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha. Dalam momen wawancara itulah diketahui, Luca Everin mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Luca Everin pun sangat terbuka bahwa PSSI mencoba meyakininya untuk dinaturalisasi agar bisa membela skuad Garuda. Kendati demikian, tentu Everin tetap akan memikirkan matang-matang untuk memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jika benar-benar mendapatkan kontak langsung dari PSSI, Luca Everin mengaku bakal sangat menghormati upaya PSSI. Luca Everin sebenarnya sempat dihubungi meski tidak secara langsung oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja saat itu ia sedang cedera. Kondisi tersebut membuat ia masih enggan melanjutkan proses naturalisasi yang lebih serius. Luca Everin sendiri saat ini berusia 22 tahun. Luca Everin merupakan jebolan dari akademi klub elit di Belanda, yaitu Football Club Twente. Kondisi tersebut membuat Everin pernah satu tim dengan sosok Mees Hilgers. Posisi dari Luca Everin sendiri adalah fullback kanan. Sebelum hengkang dari Football Club Twente, Luca Everin sendiri pernah main 7 kali di tim senior. Lalu, ia kemudian diputus kontraknya oleh Football Club Twente pada Januari 2023 karena kondisi cedera parah dan kemudian ditampung oleh klub kasta kedua Liga Belanda, yaitu TOPOS hingga musim berakhir. Usai musim berakhir, Luca Everin langsung direkrut oleh Go Ahead Eagles dan tampil di ajang Eredivisie. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak?
Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iryawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Akan tetapi, belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord, tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun Zainuddin Amali mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi. Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia.